Dan Ibu juga berharap Zahra tidak ada menutupi apapun, sehingga Zahra dapat menceritakan apapun yang menjadi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Ibu berharap Zahra terbuka di sini, dan Ibu berharap tidak hanya Ibu yang aktif bertanya, tapi Zahra juga aktif menceritakan apa yang menjadi permasalahan di kehidupan Zahra. Sebenarnya Zahra kesini tadi ada paksaan? Tidak ada. Jadi Zahra paham ya? Nah sekarang apa yang ingin Zahra ceritakan sama Ibu? Jadi akhir-akhir ini Zahra mengikuti organisasi di sekolah seperti OSIS. Nah, pada bulan ini atau bulan November OSIS sudah dibubarkan, jadi dibentuk MPK. Nah, kebetulan Zahra di OSIS ini inti, jadi di MPK juga inti. Nah, karena Zahra sudah kelas 12, jadi tugas-tugas di kelas juga banyak. Tapi kegiatan-kegiatan seperti MPK masih tetap dilangsungkan. Jadi Zahra sebagai inti dari MPK mengharuskan untuk keluar atau izin di jam pembelajaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan MPK seperti akhir-akhir ini seperti berketos. Nah, Zahra sedikit kewalahan dengan banyaknya tugas yang ada di kelas karena mengharuskan Zahra keluar di jam pembelajaran. Jadi selama 1 bulan terakhir ini Zahra memiliki banyak sekali tugas yang diberikan oleh guru, tapi juga tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut Ibu karena terlalu sibuk dengan organisasi sekolah. Ya, berarti dari cerita yang ditangkap Zahra kewalahan ya dengan kegiatan OSIS ini, dan tugas Zahra banyak yang belum siap. Iya. Selain OSIS, kegiatan Zahra apa lagi? Cuma OSIS itu saja. Tapi Zahra berada di bagian inti. Ya. Maka dari itu Zahra banyak dibutuhkan di organisasi OSIS ini ya. Jadi kalau di rumah biasanya ngapain aja? Kalau misalnya selesai kegiatan di sekolah sampai di rumah cuma kadang bantu orang tua membersihkan rumah. Habis itu ya sudah kegiatan seperti biasa, belajar, melakukan kegiatan-kegiatan biasa. Tapi tugas Zahra banyak menumpuk. Iya. Kadang juga karena kelelahan di sekolah, jadi sampai di rumah tidak ada waktu untuk mengerjakan tugas itu karena udah lelah kan. Jadi sampai di rumah langsung istirahat. Mulai dari itu tugas Zahra banyak menumpuk. Jadi belum ada lagi tugasnya yang dikerjakan? Belum, Bu. Banyak yang ditinggalkan dulu. Berarti tugas Zahra menyusul. Iya. Sebenarnya ada koordinasi dengan gurunya? Sudah. Misalnya ke Ibu izin dulu ada kegiatan seperti ini, cuman tugas tetap jalan. Tugas tetap jalan. Zahra juga kewalahan dengan manajemen waktu tugasnya. Iya. Berarti Zahra lagi pusing-pusingnya nih. Iya. Belum lagi ujiannya ya? Iya. Nah, untuk itu Zahra ada bertanya sama teman-temannya terkait tugasnya? Ada. Cuman teman-teman memberikan misalnya tugas mata pelajaran ini, ada tugas ini, tugas mata pelajaran ini, ada ini. Cuma kayak gitu, Bu. Memberitahu kalau misalnya ada tugas. Sebenarnya Zahra belum ada minta kerjaan kelompok sama temannya? Tidak. Kenapa Zahra nggak coba kerja kelompok sama temannya? Masalah waktu tadi, Bu. Soalnya kan 1 bulan ini kan betul-betul full di MPK ini. Jadi kegiatan kami misalnya dari habis istirahat pertama, nanti kan izin sampai pulang, teman-teman udah pada pulang, Zahra masih di sekolah, nanti sampai jam 6 di sekolah untuk kegiatan itu. Makanya tidak ada waktu untuk kerja kelompok. Jadi di rumah Zahra belum sempat mengerjakan tugas. Iya. Jadi di rumah juga mungkin keluarga sedikit keberatan juga akhirnya ganggu karena Zahra sibuk di sekolah. Jadi sampai di rumah kadang pekerjaan rumah tidak ada yang Zahra kerjakan. Jadi orang tua tuh makin lama makin malas melihat Zahra dengan posisi ini. Seperti waktu itu ada kegiatan 17-an yang mengharuskan tinggal di sekolah sampai jam 6 seperti tadi kan, Bu. Biasanya Zahra sama teman-teman yang lain anggota OSIS ataupun inti itu bisa sampai jam 8 atau paling lama itu jam 9. Biasanya keluarga tidak bermasalah dengan hal itu kan, Bu. Cuman karena sekarang itu pekerjaan rumah tidak ada yang Zahra kerjakan, jadi orang tua sudah mulai malas. Seperti jam 6 sudah mulai menelpon, manggil-manggil untuk pulang. Pernah juga waktu itu tuh Zahra disuruh untuk mending kamu keluar saja dari OSIS agar tidak mengganggu kegiatan atau misalnya tidak keluar malam.
rasa segan kepada teman-teman yang lain kalau misalnya Zara tidak ikut. Jadi itulah sedikit membuat beban selain tugas, orang tua, tanggung jawab kepada OSIS, begitu Bu. Sebelumnya mau nanya, jabatan Zahra di OSIS apa? Zara di OSIS ini menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Oke, berarti memang agak berat ya. Iya. Udah ada komunikasi juga sama orang tua? Sudah. Dulu emang orang tua mendukung ibu, misalkan Zahra mau ikut ini, mau mencalon jadi wakil ketua OSIS, orang tua dukung, malah semangat gitu bagaimana menyesuaikan dengan syarat-syaratnya. Itu orang tua yang menguruskan juga. Cuman mungkin karena melihat sekarang makin sibuk, itulah orang tua mulai tidak suka kalau misalnya lebih fokus ke OSIS. Belum lagi tugasnya. Iya. Tetap tahu orang tua. Lalu Yang tugasnya tetap bisa itu orang tua. kalau tugas tidak ada, misalnya dikonfirmasi ke orang tua kalau gitu tidak ingin juga menambah beban orang tua. Komunikasi dengan orang tua bagaimana? Kalau komunikasi dengan orang tua, Zahra nih tinggalnya tidak bareng dengan ibu dan ayah ya, Bu. Jadi Zahra tinggal bersama mama sama nenek. Jadi sama mama sama nenek ini komunikasi di rumah cuma ya sebatas itu saja gitu. Apa sebutunya aja lah Bu. Berarti kurang dekat. Kalau dibilang kurang dekat juga tidak, cuman kalau masalah bilang tugas-tugas ini tidak ada pernah dibilang. Tapi yang organisasi pernah. Orang tua Zara berarti tidak tinggal sama dia. Iya. Berarti Zara cuma sama mama, sama nenek. Iya. Di rumah cuma bertiga. Iya. Berarti Zara sendiri. Iya. Bikin tugas Zara sendiri. Iya. Kenapa nggak pernah? Kan ini mengganggu pikiran Zara nih. Iya. Kenapa nggak pernah coba cerita sama nenek? Karena nenek Zahra udah tua kan Bu, jadi di rumah juga sekarang lagi sakit. Mungkin itu juga lah alasan mama kan kenapa tidak suka Zahra ikut OSIS itu, karena nggak ada yang ngurus nenek juga di rumah. Jadi mama ini juga guru di SMP dan itu juga harus pulangnya kan sore. Jadi di rumah nenek nggak ada teman. Jadi waktu pulang ngajar mungkin mama kewalahan ngurus nenek. Kalau nggak ada Zahra kan siapa lagi? Mungkin tepat pula waktu hari itu tuh mama lagi capek, Zahra juga pulangnya lama, makanya emosinya meledak waktu itu. Waktu itu berarti emosinya nggak ada. Iya. Jadi apa yang Zara jelaskan kepada mama atau apa yang Zara lakukan? Kalau waktu itu tuh Zahra cuma bilang pertama minta maaf dulu karena waktu Zahra di sini gitu kan di OSIS itu mungkin sampai malam. Selanjutnya Zahra juga bilang kepada mama kalau misalnya untuk selanjutnya mungkin Zahra bakal izin lebih cepat. Jadi cuma itu saja Zahra sampaikan kepada mama. Gitu. Respon mamanya? Waktu itu mama juga karena lagi emosi kan Bu, makanya dia bilang yang itulah keluar saja dari OSIS gitu. Jadi bagaimana perasaan Zara waktu mama Zara? Sedih karena menurut Zara udah susah-susah untuk sampai di titik ini untuk jadi wakil ketua OSIS. Seharusnya Zara butuh dukungan, tapi malah disuruh keluar, jadi ada rasa sedih gitu. Oke, nanti sedih ya. Iya. Soal temannya ada cerita kan? Tidak. Cuma di pengen. Kalau teman mungkin ada teman-teman dekat gitu ada. Jadi apa tanggapan temannya? Kalau teman biasanya ya cuma menghibur, ada bilang kayak mungkin mama itu waktu itu lagi emosi saja. Ya udah besok kalau misalnya ada kursi Zara izin saja dulu pulang. Ya lebih banyak mendukung, bukan mendukung sih, menghibur. Oke, berarti temannya menghibur. Iya. Jadi semuanya di tangan Zara. Jadi Iya. Zara tidak bisa meninggalkan OSIS. Iya. Berarti Zara harus mengerjakan tugas yang lagi lebih ekstra daripada teman-temannya. Iya. Belum lagi dikatakan. Ada beberapa yang sudah mulai diangsur-angsur, cuma tugasnya tetap masih banyak. Kendalanya apa dalam mengerjakan tugas itu? Ya tadi seperti waktu, terus juga kadang mau ngerjainnya kan gue di rumah rasanya udah lelah karena apa dulu lah istirahat sebentar, malah keterusan sampai pagi gitu. Soalnya Zara tidurnya di rumah jam berapa? Karena sekarang lagi sibuk itu kan Bu, jadi biasanya Zara udah tidur habis sholat maghrib ataupun habis sholat isya itu sudah tidur, jadi tidak pernah sampai jam 9, 10 itu jarang. Bangunnya? Bangunnya jam 5 udah bangun kan untuk sekolah.
mungkin sekitar 2 sampai 5 menit, 4 menit mungkin. 2, 3, 4. Berarti dari jam 5 itu siap-siap ke sekolah sampai jam 7, setengah 7. Iya. Soalnya kan Zara nggak bisa yang ngerjain tugasnya itu pulang sekolah sekitar jam 6. Kadang Zara coba juga kan. Cuman itu kelelahan itu Bu, karena udah di sekolah udah capek-capek, jadi kadang sampai di rumah mau langsung tidur gitu. Sekarang kelas 3 juga kan. Iya. Praktik tugasnya makin banyak, belum lagi TKA-nya Iya, kemarin. TKA, terus juga kami karena kurikulum merdeka kan, jadi setiap bulan tuh di akhir pasti ada P5. Nah ini karena kami udah kelas 3, P5-nya cuma mungkin sampai Desember atau Januari. Jadi semuanya dikejarkan di bulan ini, di semester ini. Jadi sedikit membebankan juga, harus selesai. Berarti untuk menyiapkan SNBP juga, Iya. TKA juga. Kemarin TKA-nya gimana? TKA-nya ada beberapa yang bisa saya kerjakan, cuma ada beberapa yang sedikit, ini soalnya apa gitu. Jadi jawabnya gimana cara? Kalau yang susah itu Zara cuma cek aja. Yang penting kan udah ada Iya. Untuk ketentuan waktu itu saran magang sih gimana? Kalau sampai saat ini belum ada Ibu dari saran dari wali kelas tentang hal itu. Zara langsung ke sini. Iya. Karena pusing. Ya, terus juga tekanan-tekanan lainnya seperti kan inti, tekanan dari pembina juga ada, acara harus sempurna lah, inilah itulah. Cuma kadang pembina ini gimana ya Bu, maunya yang udah selesai saja, maunya yang bagus-bagus saja. Jadi itu sedikit membuat pusing juga. Gimana lagi ini? Soalnya itu tekanan yang lainnya. Tekanan yang lain mungkin cuma itu aja Bu, tugas orang tua, pembina, terus juga tanggung jawab terhadap organisasi. Di OSIS itu karena Zara bagian inti, ada nggak hal yang buat Zara merasa terbebani nggak? Ada itu, seperti tadi itu kan pembina. Jadi di akhir jabatan ini pembina ingin meminta seperti program kerja apa lagi yang ingin kalian lakukan. Ya pembina mau ada program kerja yang sebelumnya tidak ada di tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi kami juga di anggota inti sudah memikirkan seperti ini. Kami ingin mengadakan proker apa namanya itu seperti olimpiade. Olimpiade ini antar SMP sekabupaten dan juga SD sekabupaten. Karena kami masih pelajar, tentu kami belum tahu kan Ibu gimana itu teknis-teknis lombanya, bagaimana cara pendaftarannya besok, berapa anggaran yang perlu dikeluarkan. Jadi kami mau konsultasi dengan pembina, juga pembinanya seperti acuh tak acuh. Jadi kayak, kalian atur saja lah dulu, bikin saja dulu sketsa kasarnya. Kadang juga pembina ini waktu kami cari malah hilang-hilangan gitu. Kami cari ibu yang ini tidak ada, harus masih ngajar. Cari bapak yang ini, kalian bikin dulu lah ini gitu. Jadi kami juga sedikit pusing, Zara juga pusing ibu ini gimana melanjutkan prokernya. Kami baru pertama kali, tekanan dari pembina juga tinggi, mengharuskan semua proker kami itu berjalan lancar, harus lebih bagus dari sebelumnya. Jadi itu
musik. Hmm. Tekanan tadi. Oke, nah Olimpiade ini baru pertama kali ya? Iya. Di OSIS sebelumnya belum ada? Kalau OSIS sebelumnya itu sebenarnya sudah ada juga, tapi bukan Olimpiade Bu, seperti namanya dulu Semarang Talent Fair. Jadi itu lombanya SMA sekabupaten, lombanya itu lebih ke seni. Itu juga kan Zahra masih jadi anggota, jadi tidak tahu teknis-teknisnya bagaimana. Itu kan diatur sama ini sebelumnya. Zahra cuma menjalankan tugas yang diberikan. Makanya sekarang karena Zahra sudah menjadi inti, tentu Zahra mengatur bagaimana lagi kegiatan ini karena baru pertama kali. Jadi sedikit kewalahan juga, sedikit pusing ini bagaimana teknisnya, bagaimana lagi selanjutnya, seperti itu. Oke. Kalau untuk pembinaan yang lain sebenarnya gimana? Pembinaan sekarang jujur sedikit gimana ya, terlalu memaksa kami untuk perfeksionis, terus juga gimana kurang membantu juga gitu. Sebenarnya ada membantu, cuma tidak terlalu apa ya, lebih banyak memberikan tugas saja. Saya minta sama ketuanya OSIS ini kurang paham dengan tugas ini. Sebenarnya itu bukan sama ketua saja kan, sama inti yang lain juga kami mikir kayak ini tugasnya sedikit berat lah, susah. Cuman kami tentu harus menjalankan sesuai dengan keinginan pembina juga, karena ini juga tugas terakhir kami. Jadi kami ingin memberikan kemampuan kami secara maksimal untuk event terakhir ini. Nanti teman-teman yang lain juga ada cerita sama Sarah bahwa tugasnya juga banyak tinggal. Ada. Jadi pas tinggal OSIS nggak bisa ngerjain tugasnya bareng-bareng. Kan kita tiap kelas kan tugasnya beda-beda. Kita juga jarak rumahnya jauh-jauh semua Ibu, jadi tidak ada waktu untuk mengerjakannya bareng-bareng. Berarti kalau kumpul OSIS memang hanya Mengerjakan OSIS saja. jadi karena main hadapi ujian ini belum lagi tugasnya dan harus menjalankan tugasnya, tugas OSISnya juga. Iya. Semuanya bikin tekanan di kepala Sarah. Iya. Belum lagi untuk menghadapi SNBP, SNBT. Semua itu kan udah kelas 12 juga untuk masa depan, untuk kuliah juga. Jadi sekarang tuh lagi pusing-pusingnya. Oke, saran ibu untuk tugas tadi, Sarah harus pintar-pintar membagi waktunya. Di sini kan emang Sarah sebagai wakil ketua OSIS, tentu saja itu sebagai inti OSISnya. Maka itu berarti Sarah memang harus lebih ekstra bekerja di bagian OSIS ini. Tapi Sarah juga harus bisa bagi waktunya untuk mengerjakan tugasnya. Mau nggak mau berarti waktu istirahatnya dikurangi sedikit, yang perlu buat bikin tugasnya. Sebelumnya udah pernah dicoba kan? Sebelumnya sudah pernah seperti membuat jadwal, cuman lama-kelamaan juga jadwalnya jadi berantakan. Jadwalnya sudah pernah dijalankan? Sudah, cuman jalan beberapa hari saja. Cuma beberapa hari? Iya. Terus tidak lagi Iya. dijalankan? Jadi pas mengajar yang waktu Zahra menjalankan jadwal itu, apa yang Zahra rasakan? Karena mungkin terjadwal kan gue, jadi saya merasa kayak harus dikejar-kejar gitu loh. Misalnya jam segini harus kerjain ini, jam segini kita harus ini. Dan itu juga menurut Zahra kurang efektif di Zahra, makanya sekarang gue bingung cara yang paling efektif itu seperti apa. Bingungnya itu karena membagi waktu OSIS sama waktu belajarnya. Iya. Berarti Zahra memang lebih banyak menghabiskan waktu di OSIS. Tugasnya lebih banyak ketinggalan. Iya. Zahra emang harus kuliah di OSIS itu? Sebenarnya tidak harus mau juga, cuman karena rasa tanggung jawab itu Bu. Berarti karena tanggung jawab Zahra. Iya. Memang yang lain juga seperti itu? Iya. Karena itu berarti tugas Zahra ketinggalan. Kalau misalnya nih pulang sekolah siap mandi langsung mengerjakan tugas kan? Bisa mungkin Bu, cuman kan sekarang Zahra biasanya main gitu waktu maghrib, mungkin itu bisa kan? Ya, itu yang mungkin akan Zahra lakukan selanjutnya untuk mengurangi tugas-tugas. Cuman sampai saat ini masih belum
Iya. Tapi kan karena tugas itu banyak ketinggalan dari teman-teman Zara harus ekstra mengerjakan tugas itu. Mengerjakan tugas itu mau tidak mau harus selesai sebelum waktu ujian. Karena yang Zara ketahui kalau hasilnya kalau tugas tidak selesai di sekolah kita, maka kita tidak boleh ikut ujian. Sebelum Zara udah tahu nak? Sudah disampaikan juga sama guru-guru maba. Ya, kalau berarti tugas ini semua maba yang banyak tertinggal. Enggak, cuman beberapa maba saja. Tapi lumayan banyak. Iya. Kalau untuk persiapan ujiannya nak? Kalau persiapan ujian sampai saat ini masih belum dipersiapkan. Kenapa? Karena tadi itu masih sibuk-sibuk di OSIS, jadi belum ada waktu untuk diri sendiri, belum ada waktu untuk kerja Zara sendiri untuk seperti tugas, persiapan ujian. Kan Zara udah tahu nih bahwa kita mau ujian sebentar lagi dan OSIS lagi sibuk-sibuknya. Jadi apa rencana yang akan Zara lakukan? Yang pertama mungkin Zara bakal mengurangi waktu di OSIS juga, sebelum minta izin juga kepada teman-teman yang lain. Kalau misalnya waktu Zara sudah tidak bisa terpakai terlalu banyak gitu. Jadi setelah mendapatkan izin dari teman-teman juga untuk lebih dulu pulang sampai rumah seperti kata ibu tadi, setelah mandi mungkin Zara susun dulu tugas-tugas apa yang perlu dikerjakan sekarang. Jadi mulai mengaksur tugas, setelah tugas selesai mungkin baru belajar untuk ujian gitu. Teman-teman Zara di kelas gimana? Kalau teman-teman di kelas biasanya itu cuma memberitahu tugas-tugas apa saja yang diberikan sama guru. Kalau respon guru melihat Zara sibuk itu gimana? Kalau guru-guru biasanya yang mungkin tahu kan itu Zara OSIS, cuma memberitahu atau peringatan kan tugasnya harus selesai berapa hari ini, atau tugasnya paling lambat dikumpulkan pada waktu ini, gitu saja juga. Berarti cuma itu ya, keringanan nggak ada nak? Keringanan waktu mungkin ada dari teman-teman yang lain, misalnya diberikan waktu misalnya 1 minggu, kalau teman-teman lain mungkin hari itu harus dikumpul. Itu saja juga. Berarti cuma itu. Iya. Berarti selain itu yang bikin Zara pusing? Cuma itu saja juga, cuma organisasi, terus manajemen waktu dan tekanan-tekanan dari orang tua dan juga anggota begini. Kan tadi tekanannya dari mama atau Iya, Zara ada ya? Kalau Iya. orang tua nggak ada? Ayah sama ibu nak? Enggak ibu, soalnya saya juga jarang kayak chat gitu, Hmm. cuma beberapa kali saja. Karena aku juga sibuk. Hubungan sama orang tuanya? Baik, cuman kalau untuk komunikasi karena jauh juga kan ibu, jarang kayak chatan itu jarang. Berarti ibunya nak? Ketemunya paling saat libur saja bu, libur akhir semester, lebaran atau mungkin ada libur lain. Tapi orang tua tidak pernah mempermasalahkan tentang OSIS ini? Tidak. Tapi nenek sama mama itu yang membuat Zara semakin banyak tekanan di rumah. Iya. Kalau misalnya banyak tekanan seperti itu di rumah, apa yang Zara lakukan? Biasanya kalau tekanan seperti itu tuh habis merah misalkan bu, jadi saya lebih banyak tuh menghabiskan waktu di kamar aja gitu. Jadi biasanya kita punya HP atau mendengarkan musik, atau biasanya Zara juga punya hobi menggambar. Jadi waktu lagi stres, jadi Zara salurkan ke gambar gitu biar ada rasa sedikit tenang. Zara menyalurkan hobinya dengan menggambar. Biasanya apa yang Zara rasakan, apa yang digambar? Apa yang Zara rasakan itu yang Zara gambar? Iya, kalau enggak nanti seperti saya referensi apapun itu yang berhubungan dengan gambar. Selain itu, kalau Zara ada bercerita dengan Zara teman dekat? Kalau cerita dengan teman dekat, biasanya itu enggak ada ibu, cuma beberapa aja. Kalau misalnya kita emang lagi sama-sama bahas lagi sesuatu yang bikin pusing, nah terus itu Zara juga ikutan cerita. Terus juga kan belakangan ini juga kami ada TKA kan ibu. Nah TKA ini juga membuat Zara pusing. Ini sebenarnya TKA ini untuk apa gitu? Apakah nilainya dipakai untuk jadi eligible besok atau mungkin tidak? Kalau misalnya dipakai untuk eligible, Zara takut ibu nggak masuk siswa eligible terus nggak bisa SNBP. Jadi itu gimana ya bu? Nah, kalau untuk TKA itu sendiri kan Zara tahu itu tes yang mana
SNBP. Tapi banyak dari siswa terlalu berharap dengan SNBP ini dan hanya ingin lulus di sini. Kan selain itu kan ada jalur lain SNBT dan juga mandiri. Kenapa sangat berharap sama SNBP? Karena melihat dari TK kemarin kan ibu stres dengan belajarnya, jadi saya pikir kayak ini saja TK saja saya sudah stres, bagaimana besok dengan SNBT yang harus UTBK, pasti lebih maksimal lagi belajarnya, lebih stres lagi. Jadi Zahra ingin sekali untuk lolos SNBP ini agar tidak usah SNBT. Saya kira siswa berpikir kalau nggak lulus SNBP berarti aku nggak pintar. Ya. Kan itu bukannya minta semua itu nasib-nasiban. Memang iya, itu dengan nilai juga, tapi kita tidak harus putus asa dengan satu jalur. Dan kita kan masih punya jalur lain SNBT dan juga mandiri. Di situ apabila Zahra takut tidak lulus SNBT, Zahra bisa mempersiapkan diri juga untuk SNBT selanjutnya. SNBT juga ini Zahra sedikit bingung nih Bu, bagaimana sebenarnya SNBT ini, ujiannya tuh bagaimana atau pelajarannya tuh apa saja perlu dipelajari, terus waktu belajarnya itu sebaiknya mulainya dari kapan, itu juga sedikit membuat bingung Zahra Ibu. Terus misalnya mau daftarnya kuliahnya misalnya jauh, ntar kita UTBK-nya di mana gitu, teknis-teknisnya itu Zahra masih belum tahu SNBT ini seperti apa. Oke. Nah, kalau untuk SNBT sendiri, baiknya Zahra belajar dari jauh-jauh hari. Zahra juga bisa ikut les atau bimbel lainnya terkait tes-tes UTBK tahun-tahun kemarin. Kalau untuk tempat tes yang Zahra katakan tadi, kalau kita ngambil tempat tesnya itu terserah kita mau di univ mana, mau yang dekat kita atau univ yang kita ambil itu sendiri. Ya, sebelumnya Zahra udah ada jurusannya. Kalau jurusan sudah ada, kalau universitasnya juga sudah ada. Oke, kalau boleh ibu tahu? Kalau jurusan Zahra mau masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi Di? Universitas Pajajaran. Oke, di Unpad ya. Iya. Pilihannya cuma satu nak. Iya Ibu, baru satu itu saja. Berarti karena itu Zahra harus bersungguh Iya. karena mau lulus SNBP di Unpad. Iya. Oke, itu bagus sekali usaha Zahra itu ingin SNBP di Unpad. Nah, sebelumnya Zahra udah pernah cari informasi tentang Unpad. Belum Ibu. Terus juga saya lihat belum ada alumni dari SMA ini yang tembus di Unpad. Jadi itu sedikit membuat Zahra takut juga lah apakah ini bisa lolos atau tidak. Oke, itu Zahra tidak perlu pesimis karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Zahra juga harus percaya bahwa Zahra pasti bisa lulus SNBP di Unpad. Kalaupun tidak, kan masih ada jalan lain. Pokoknya Zahra harus berdoa dulu, percaya untuk lulus SNBP di sana. Terus juga Ibu, UTBK ini yang perlu dipelajari itu biasanya apa coba? Misalnya adakah mata pelajaran yang wajibnya atau mungkin semua mata pelajaran dipelajari, itu gimana? Kalau untuk UTBK sebenarnya campuran, ya, pada waktu dan waktunya sudah ditentukan. Kita menentukan kampusnya itu gimana maksudnya Bu? Oke, kan misalnya Zahra unitnya maunya di Unpad ya. Jadi Zahra tidak perlu tesnya di Unpad. Zahra bisa tes di UNP, di UNAN, atau lainnya. Apabila Zahra ingin di tempat yang dekat, bisa saja Zahra ngambil di UNP atau UNAN yang dekat dari daerah kita. Jadi tidak perlu langsung ke universitasnya Tidak. Karena Zahra kan jauh juga ke sana, biayanya lagi atau yang lainnya. Terus juga UTBK ini juga kita harus mengeluarkan uang Bu atau gimana? Atau Iya. misalnya gratis di sekolah mungkin? Sebelumnya Zahra ada dapat kitnya. Tidak. Ya, sudah tidak aktif, berarti kita harus mengeluarkan biaya untuk ambil formulir di tempat tesnya. Biasanya itu sekitar 200-200 ribu. Kalau untuk UTBK sendiri itu membayar beda dengan SNBP. SNBP itu kita dibayarkan oleh pemerintah. Misalnya kan Bu, SNBP ini kalau misalnya kita lolos gitu kan, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan?
Nah, kalau lulus SNBP berarti Zara cuma tinggal untuk daftar doang. Kalau misalnya yang SNBT tadi Bu gimana? Sama tinggal. Tapi biasanya SNBP kalau apa ada validasi lain. Berarti untuk tugas-tugas Zara yang tinggal itu Zara harus mengajarkannya lagi dan Zara harus pintar-pintar manajemen waktunya untuk waktu OSIS sama waktu mengerjakan tugasnya. Nah, untuk itu Zara juga bisa cari teman curhatnya juga biar tekanan Zara tidak terlalu tinggi. Berarti Zara takut gak lulus SNBP ya? Iya itu. Soalnya takut nanti UTBK uangnya tidak mencukupi untuk biaya UTBK. Sebenarnya tanggungan orang tua Zara. Kalau masalah tabungan juga belum pernah saya tanyakan juga. Cuma melihat kondisi sekarang mungkin ekonomi keluarga tuh lagi tidak seperti dahulu gitu, lagi di bawah. Oke. Nah kan selain SNBP ini ada SNBT. SNBT kan juga ada KIP. Iya. Kalau Zara Kalau KIP itu tuh bisa nggak misalnya kita dari SD, SMP, SMA tidak pernah dapat KIP di SMA, di SMA, di kuliah tuh bisa nggak dapat? sebenarnya itu bisa. Selain KIP kan juga ada beasiswa lainnya. Nah kalau untuk KIP itu memang waktu kita daftar belum tentu kita lulus. Tapi kita kan apa nggak ada salahnya untuk berusaha. Jadi Zara bisa daftar KIP dulu. Setelah itu udah tidak dapat, Zara bisa cari beasiswa lainnya. Jadi Zara tidak boleh pesimis. Terus juga kan itu kita dapat informasi beasiswa lain itu dari mana gitu? Nah biasanya kampus itu juga share tentang beasiswa lainnya. Tidak hanya KIP, Basnas misalnya atau dari atau lainnya. Kalau beasiswa seperti itu tuh biasanya ada syarat ketentuan masing-masing ya Bu? Harus ada yang kita penuhi. Itu gimana? Itu tentunya ada. Memang beasiswa itu ada syarat-syarat tertentu. Misalnya ada yang harus Zara temui, Zara penuhi atau lainnya. Nah KIP sendiri itu juga ada syarat tertentunya. Tentunya nilai Zara tidak boleh di bawah 3. Dan KIP itu juga berlaku untuk 4 tahun atau 8 semester saja. Setelah itu Zara bayar sendiri pakai uang sendiri. Terus juga misalnya kan Ibu Zara nggak lolos SNBP, terus juga SNBP tidak lolos, mandiri belum ada uangnya. Itu sebenarnya Zara gimana lagi itu? Apakah Zara tidak bisa kuliah atau mungkin gap dulu? Oke. Kalau misalnya itu yang Zara takutkan, SNBP nggak lulus, SNBP juga nggak lulus, mandiri juga keuangannya tidak mencukupi, Zara bisa GPR dulu. Karena tidak ada salahnya GPR. Semua yang malu orang kakak kelas Zara kan juga ada yang GPR. Nah GPR itu sendiri kan Zara tidak perlu takut atau malu, karena Zara bisa mencari informasi kuliah di pada saat itu atau kerja dulu juga nggak apa-apa sambil cari-cari informasi kuliah. Jadi yang gap itu masuk kuliahnya itu lewat UTBK atau gimana? Nah kalau GPR itu sendiri bisa melalui UTBK atau mandiri atau PTS juga bisa atau perguruan tinggi swasta. Tapi kalau untuk SNBP sendiri GPR memang tidak bisa lagi karena SNBP itu memang ditujukan untuk siswa yang lulus pada tahun itu dan GPR bisa mengikuti UTBK pada tahun selanjutnya. Terus juga misalnya kan Ibu Zara sudah masuk kuliah, salah satu
Tapi karena untuk peluang lulus SNBP kan dibatasi. Jadi baiknya itu Zahra sama teman Zahra itu beda jurusannya. Kalau misalnya satu jurusan tapi beda universitas, Kalau seperti itu nggak apa-apa. Misalnya satu di UNI, satu di UMP itu bisa saja. Itu peluang lulusnya lebih besar daripada yang tadi satu di dua-duanya di Unpad misalnya. Kalau itu sama jurusan dan sama universitas, peluang lulusnya lebih kecil. berarti kalau misalnya sama-sama jurusannya sama tapi beda universitas masih bisa. Itu masih bisa. Nah, selain itu apa yang Zahra takutkan? Mungkin cuma itu aja Bu, takut tidak lolos SNBP, terus di UTBK juga takutnya masalah ekonomi tadi, terus juga takutnya Zahra mungkin tidak bisa ikut bimbel juga, itu masih bisa nggak Bu belajar sendiri, tidak ikut bimbel seperti teman-teman yang lain untuk UTBK ini. Sebenarnya itu bisa, dan Zahra juga harus pintar-pintar cari contoh-contoh soal. Kan itu bisa di YouTube atau di TikTok. Nah, jadi Zahra harus lebih banyak menggali informasi tentang soal-soal UTBK sebelumnya. Karena itu tekanan Zahra lebih banyak lagi ya. Iya. Nah, seharusnya Zahra tidak terlalu harus memikirkan itu. Karena jalan sukses itu bukan hanya lewat SNBP saja. Bisa saja lewat SNBP dengan jalur KIP atau mungkin mandiri dan mencari beasiswa lainnya. Jadi gimana itu Ibu sarannya untuk Zahra ke depannya, kan itu lagi sibuk OSIS tadi, tugas juga banyak, terus mengejarkan SNBP juga, atau mungkin menyusul atau mulai mempelajari untuk UTBK, itu jadi sebaiknya Zahra gimana? Nah, untuk itu sendiri tentunya Zahra harus pintar-pintar belajar lagi dan bagi waktunya. Kalau untuk SNBP karena udah nggak bisa lagi, berarti nilainya cuma di semester ini. Itu yang harus Zahra kerjakan dengan sungguh-sungguh agar nilainya lebih naik lagi dari semester sebelumnya. Kalau untuk SNBT tentunya Zahra harus lebih banyak lagi belajar tentang soal-soal UTBK atau soal-soal yang lainnya. Kalau mandiri tentunya itu melalui nilai rapor lagi. Kalau untuk nilai rapor Zahra rasanya gimana? Cukup baik. Oke, kalau nilai rapornya cukup baik ya. Oh iya, Zahra juga mau tanya, itu sistem eligible itu gimana sih sebenarnya Bu? Diambil siswa eligible itu diambil dari apa? Oke, siswa eligible itu seluruh siswa kelas 12 di SMA ini di ranking, dan yang siswa yang dari sekitar 300-an siswa, 120 atau 100 atau 80 siswa itu yang mendapatkan siswa eligible. Dan nilainya di ranking dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah. Ini dan yang diambil tidak semuanya nak, cuman beberapa siswa yang nilainya cuma tinggi. Jadi memang dari nilai rapor Bu. Iya, dan divalidasi dengan TKA kemarin. Kalau misalnya Ibu nilai rapor Zahra bagus, tapi nilai TKA-nya kurang, itu gimana Ibu? Nah, kan itu yang lagi dibuatkan Iya. sekarang. Nah, memang TKA itu memang harus memvalidasi nilai rapor. Seperti tahun-tahun sebelumnya kan nilai rapornya terlalu tinggi, tapi ada di bahan medali dulunya atau yang lainnya. Nah, dari situlah sekarang TKA itu dimunculkan agar valid dengan nilai rapornya. Tapi kan kadang yang ngerjain TKA itu kan kayak grogi, takut karena ini menyangkut masa depannya. Nah, dari situ kan dari grogi takut semua yang dipelajari bisa saja hilang. Jadi Zahra tidak terlalu memikirkan hasil TKA kemarin. Zahra cuma berdoa saja semoga hasilnya memuaskan. TKA ini tuh keluar bakal dilihat itu nilai kita berapa, itu kemungkinan keluarnya kapan? Nah, untuk itu informasinya belum jelas, dan nanti apabila yang bisa tahu Ibu akan memberikan informasi kepada Zahra. Mungkin duluan gitu kan Bu. Kalau eligible tuh keluarnya kapan? Kalau eligible biasanya